Hari ini sudah diputuskan jadwal penyalurannya. Siap-siap mulai besok bansos kembali dicairkan. Pastikan KK dan KTP bisa ditunjukkan sebagaimana komitmen pemerintah terus mencairkan bantuan sosial sesuai dengan jumlah keluarga penerima manfaat yang telah ditargetkan pada masing-masing jenis bansos. Pihak penyalur telah berkomitmen mencairkan bantuan setelah perayaan Hari Besar Keagamaan, dalam hal ini Hari Raya Idul Fitri, dan dipastikan akan cair kembali mulai besok. Nah teman-teman, bantuan apa saja Kak itu? Simak terus informasinya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan salah persepsi. Dan pastikan teman-teman semua telah subscribe channel Info Bansos untuk mendapatkan update pencairan secara real time, aktual, dan mendidik. Dan saya Amran, segera kembali setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah bagi yang merayakannya, dan salam jumpa kembali bersama channel Info Bansos. Saya berharap teman-teman semua selalu dalam keceriaan dan diliputi rasa kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sudah mulai banyak yang bertanya lagi melalui channel Info Bansos maupun di grup media sosial mengenai pencairan bansos setelah Lebaran. Dan pagi ini ada yang WhatsApp menanyakan perihal pencairan PKH BPNT setelah Lebaran ini. Dan bantuan-bantuan yang segera cair setelah Hari Raya Idul Fitri. Jadi, inti dari pertanyaannya, masihkah ada bantuan sosial yang dicairkan setelah Lebaran? Nah, jawabannya tentu ada. Oleh karena itu, simak videonya hingga tuntas. Berikut beberapa bantuan sosial yang dicairkan, namun di sini saya akan menjelaskan setidaknya 4 bantuan sosial yang bakal diterima KPM, utamanya bagi KPM PKH maupun BPNT setelah Lebaran. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke bantuan yang cair setelah Lebaran. Yaitu yang pertama diperuntukkan bagi KPM PKH, BPNT atau masyarakat miskin dan rentan miskin yang ada di DTKS untuk kriteria KPM yang memiliki anak sekolah yang bersekolah, yaitu Bantuan Program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, PIP yang lebih akrab dikenal sebagai Bantuan Kartu Indonesia Pintar ini adalah merupakan pencairan tahap pertama bagi siswa yang sudah terdata dan belum mencairkan PIP-nya pada saat sebelum Lebaran atau di bulan Ramadan kemarin. Nah, selain itu, di bulan Mei besok, bagi siswa penerima yang berasal dari usulan atau pengajuan ini akan mendapatkan bantuan hingga Rp1.000.000 dari PIP Kemdikbud pada termin 2 dan termin 3. Nah, teman-teman, merujuk dari pencairan pada tahun lalu, bantuan PIP Kemdikbud termin 2 memiliki jadwal penyaluran sejak bulan Mei hingga September. Sehingga diprediksi pada penyaluran PIP Kemdikbud 2023, termin 2 akan cair mulai bulan Mei 2023. Nah, teman-teman, berikutnya yang kedua adalah bansos pangan. Bansos pangan seperti beras, telur ayam, dan daging ayam. Untuk bansos beras bahkan sudah disalurkan sejak April dan penyalurannya itu selama 3 bulan. Sedangkan untuk bansos daging ayam dan telur pelaksanaannya baru dimulai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk tahap awal sebelum Lebaran, bantuan akan disalurkan kepada 78.000 KRS yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Nah, secara keseluruhan total bantuan sendiri akan didistribusikan di 7 provinsi dengan 3 provinsi lainnya, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Sulawesi Barat. Adapun penyaluran tahap kedua di luar provinsi yang disebutkan tadi, itu dipastikan penyalurannya setelah Lebaran. Bantuan telur dan daging ayam ini akan disalurkan selama 3 bulan ke depan, mulai dari April, Mei, dan Juni 2023. Dengan sasaran penerima sebanyak 1,4 juta KRS, itu berdasarkan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Bantuan yang disalurkan terdiri dari daging ayam ukuran 1 ekor karkas atau sekitar 0,9 hingga 1,1 kg dan 1 tray telur ayam atau sebanyak 10 butir. Penyediaan produk telur dan daging ayam akan dioptimalkan BUMN Holding Pangan ID Food.
Sedangkan untuk pendistribusiannya itu melalui PT Pos Indonesia. Untuk pengawasan di lapangan akan dilakukan bersama Satgas Pangan. Direktur Utama PT Pos Indonesia Faisal R. Jumadi menyatakan kesiapan Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan pangan tersebut. Menurutnya ada sekitar 15.000 insan pos karyawan dan mitra yang akan membantu penyaluran bantuan ini dan itu dilakukan secara serentak. Sebelum Lebaran kemarin, untuk tahap awal itu disalurkan secara bertahap ke 78.000 KRS di 4 provinsi sebelum Lebaran. Dan untuk tahap berikutnya itu dipastikan cair kembali setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, untuk alokasi bulan April akan diprediksikan cair di bulan Mei besok. Dan beberapa hari lagi ini kita akan memasuki bulan Mei ya teman-teman. Ini berarti untuk bansos pangan baik untuk beras 10 kg dan bagi KPM penerima yang namanya sudah tercatat akan mendapatkan bantuan tambahan daging ayam dan telur juga akan disalurkan untuk tahap keduanya di bulan Mei besok. Nah teman-teman, untuk selanjutnya bansos yang ketiga yakni BPNT atau Bansos Sembako. Seperti sudah disebutkan sebelumnya, jika BPNT itu menjadi salah satu bansos yang masih bakal cair pada setelah Lebaran ini. Pasalnya BPNT itu dicairkan 200.000 per bulannya yang cair untuk penyaluran bulan Maret April 2023 melalui Bank Himbara. Dan teman-teman, setelah Lebaran atau tepatnya setelah cuti bersama selesai, maka itu akan dilanjutkan kembali pentransferan ke rekening KKS penerima manfaat. Nah teman-teman, untuk pencairan melalui kartu KKS ini, itu terpantau sudah 4 bank yang sudah menyalurkan, yakni Bank BRI, Bank BNI, Mandiri, dan BSI. Selain itu juga yang cair melalui PT Pos. Dan di sini yang cair melalui PT Pos pencairannya itu adalah Rp600.000 untuk alokasi Januari hingga Maret. Jadi PT Pos ditugaskan kembali oleh Kementerian Sosial untuk menyalurkan di tahap pertama pada 1,1 juta KPM untuk 83 kabupaten kota di Indonesia. Dari 1,1 juta KPM, kita mendapatkan penambahan total menjadi 3,1 juta, hampir 3,2 juta KPM. Karena perkiraan sebelum Ramadan masih belum tuntas penyalurannya karena Kementerian Sosial menambah lagi jumlah alokasi KPM menjadi total 4,5 juta penerima, maka untuk penambahan data KPM yang diterima belakangan akan mulai dibayarkan setelah Lebaran atau H+3 Lebaran karena waktu yang mepet. Teman-teman, selanjutnya bantuan yang keempat yaitu Bansos PKH. Bansos PKH yang pencairannya bertahap atau 3 bulan sekali, di mana Bansos PKH ada 7 kategori penerima dengan nominal paling besarnya adalah Rp750.000 per tahapnya. Untuk pencairan Bansos PKH kini bisa melalui KKS di ATM atau diambil di kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT RW. Adapun PKH yang cair setelah Lebaran adalah merupakan kuota tambahan yang diterima oleh PT Pos. Nah teman-teman, di tengah perjalanan Kementerian Sosial menginformasikan menambah kuota penerima bansos tersebut menjadi 4,5 juta KPM, namun penyaluran kepada KPM tersebut akan dilakukan setelah Lebaran karena waktu yang begitu mepet. Sementara untuk KPM yang telah terdaftar sebagai penerima PKH dan BPNT yang awal akan dipastikan 100% selesai sebelum Lebaran. Namun karena waktunya mepet untuk menyelesaikan penyaluran kepada total 4,5 juta KPM ditargetkan akan dilakukan pada H+3 Lebaran karena terbentur adanya momen mudik Lebaran yang menjadikan hal ini harus tertunda sementara waktu teman-teman. Dan bagaimana PKH untuk tahap kedua yang pencairannya lewat KKS? Nah, saat ini status pencairan PKH tahap kedua ini sedang dipersiapkan oleh Kementerian Sosial. Dan alhamdulillah saat ini sudah terbaca jelas pada aplikasi 6NG. Dan 431 kabupaten kota bakal dicairkan melalui Bank Himbara. Dan 83 kabupaten kota akan cair melalui PT Pos. Jika tidak ada aral melintang teman-teman dan sesuai dengan jadwal penyaluran PKH tahap kedua itu akan dicairkan di bulan Mei hingga Juni 2023. Semoga saja semuanya berjalan lancar tanpa kendala yang berarti.
Baik teman-teman, demikian rangkuman bansos yang cair setelah Lebaran. Semoga berita ini bermanfaat. Like dan share ke media sosial teman-teman jika berita ini bermanfaat. Silahkan berikan komentar pada kolom komentar di bawah video. Saya Amran undur diri. Selamat Hari Raya Idul Fitri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.